Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita di kemarin sore. Sudah sampai mana, Dil? Kemarin? Sampai yang ayat itu yang antum mati dan hidup. Oh iya, sampai situ ya. Dua kali ya. Iya. Berarti Padil menyimak berarti. Jadi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya bagaimana di sini? Semestinya kalian enggak kufur gitu ya kepada Allah. Karena tadinya kalian tidak ada, kemudian ada. Diterjemahkan bebas begitu, mati itu tadi tidak ada, kemudian Allah hidupkan jadi ada, lahir di dunia ini, mati lagi, lalu kemudian dibangkitkan, sampai kemudian semuanya dikembalikan kepada Allah, dihisab, imma ilal jannah, ada kalanya kemudian setelah itu masuk ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin, atau kemudian masuk ke dalam neraka, na'udzubillah. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kita mengalami dua fase kematian, dua fase kehidupan. Jadi sebelum kita lahir, atau bahkan sebelum kita ada di dalam rahim, itu alam ruh namanya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, di ketika Allah Rabbul Alamin ciptakan Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari punggungnya Adam alaihissalam semua ruh keturunannya sampai hari kiamat. Nah, hadis ini dijadikan dasar, dijadikan hujjah oleh para ulama, berarti ruh kita sudah ada. Dari dahulu sudah ada. Di Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan, habis itu diambillah dari punggungnya di seluruh keturunannya sampai hari kiamat. Ruh kita sudah ada, ruhnya sudah ada. Makanya nanti terkait hadis al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ruh itu seperti pasukan yang dikelompok-kelompokkan, kayak batalion, peleton, yang saling ada kemiripan, kecocokan, maka saling kenal nanti, dekat, gampang mudah dekat. Yang memang nggak ada kecocokan, ya nggak akur gitu, nggak akan bisa akur. Jadi sudah semenjak di alam ruh kita sudah dikelompok-kelompokkan, ada yang cocok kebiasaan dan tabiatnya, sehingga bisa jadi ketika kita di dunia ini belum pernah ketemu sama orang itu, baru pertama kali ketemu, tapi langsung ada rasa kecocokan. Itu memang Allah Rabbul Alamin jadikan ruh itu seperti itu, ada kecocokan satu dengan yang lain, ada kayak semacam klik lah satu dengan yang lain. Nah, itu alam ruh. Jadi kalau kita hitung alam ruh itu dari semenjak tadi Nabi Adam alaihissalam, Allah keluarkan tuh ruh dari punggungnya, semuanya keturunannya, ruhnya, sampai nanti ketika ditiupkan di rahim. Berapa lama itu jaraknya kan berarti? Sampai Allah Rabbul Alamin tiupkan ruh itu ketika janin sudah ada di rahim. Ya. Nah, ini rahim ini ibarat seperti barzakh. Ibarat seperti barzakh. Jadi kalau dilihat sama ibunya, artinya beserta dengan ibunya, itu udah di dunia kan. Tetapi ada penghalang, ada penghalang, maka dia ibarat barzakhnya itu. Jadi sebelum ruh ini masuk ke dunia atau lahir, tetap dia mengalami proses barzakh yang disebut dengan alam rahim. Cuma berapa lama di 9, yakin? Di mana barzakh? Di mana nih? Di rahim. 9 bulan ibu mengandung. 9 bulan, yakin 9 bulan. Ditiupin ruh usia berapa bulan? Hah? Ayo.
Saya tungguin dulu 3 bulan apa 4 bulan? Kata antum nanya yang udah punya anak. Langsung salah nanya. Saya mau tahu nih. Yang punya anak tadi. Jadi kapan anaknya mulai hidup? 120 hari. Berarti 3 bulan ya? Iya kan? Yujma'u ahadukum 4 bulan. Yujma'u ahadukum fi batni ummihi 30 hari. Salasuna yauman nutfah. Kemudian salasuna yauman alaqah. 30 hari lagi salasuna yauman mudghah. Baru keluar. Oh ini yang 4 ya? 4 ya? 4 ya. oh itu oh Bener, 120 hari berarti 4 ya? 4. Tapi acaranya 3 bulan kayaknya deh. Bulanan Ustaz. Ah? 4 bulanan. Bukan 3 bulanan. Enggak tahu. Belum tahu. antum salah nanya itu tuh. Acaranya 3 bulanan. Di hadisnya nyebutnya 30, 30, 30. 10 ya berarti tambah 3 lagi lah. Ya. Nutfah. Kalau udah sore gini lupa itu. Ya 4 bulan terus lahir kan. Jadi dari 4 bulan ke 9 cuman 5 berarti kan. Dia berarti ruhnya cuman 5 bulan di rahim kan. Cuman 5 bulan berarti. Nggak sampai 9 dong. Cuman 5. Nah lalu kemudian lahir fisiknya plus dengan ruhnya kan. Baru tuh. Baru boleh makanya dikatakan alam rahim itu seperti barzahnya kehidupan antara alam ruh dengan dunia. Dia seperti barzahnya. Karena kalau dilihat ibunya udah di dunia tapi terhalang sama perutnya. Baru betul-betul bayi itu terlepas dari ibunya, terpisah dari ibunya, dia keluar dari barzahnya, yaitu lahir di dunia. Baru tuh hidup. Maka gerbangnya kehidupan lahir. Setelah di alam ruh lama, lalu kemudian ditiupkan ruh ke dalam janin. Proses cuman 5 bulan karena dihitungnya dari ditiupkan ruh, habis itu lahir. Di dunia paling kan 60-70 ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Umurnya umatku 60-70 lah. Antara 60 tahun 70 tahun. Berarti kalau yang barzah ini tidak dihitung lah. Barzah yang ini nggak dihitung karena cuma sebentar 5 bulan. 60-70 tahun. Habis itu kemudian mati. Jadi gerbang menuju kehidupan akhirat lagi lewat kematian, barzah lagi kan. Nah di barzah ini lama ini. Di barzah ini lama karena nanti sampai dibangkitkan. Bukan sampai kiamat itu yang masih hidup pada saat itu. Jadi kalau yang sudah wafat, kiamat terjadi, ya bagi yang hidup yang itu berat. Bagi yang sudah mati, nanti dibangkitkan. Urusan yang kiamat besar, kiamat kubra. Kalau yang kematian kan disebut kiamat kecil. Nah jadi, di barzah kita, dari semenjak kita wafat sampai dibangkitkan. Berarti lama, berarti kehidupannya lama. Barzah yang di depan sebentar, barzah yang di belakang lama. Barzahnya Nabi Adam alaihissalam dalam tanda kutip sebelum turun ke bumi ya surga. Jadi ibarat barzah baginya. Dia lahir langsung dimasukkan surga. Karena apa? Langsung semuanya serba difasilitasi kan. Ketika kita di dalam rahim juga semuanya difasilitasi nggak oleh Allah Rabbul Alamin. Fasilitasi. Makanya kondisi rahim itu disiapkan hangat dan seterusnya. Nutrisi makanan langsung disuplai kepada kita lewat tali pusar. Kalau kalau Nabi Adam kan nggak melalui proses itu. Alaihissalam tidak. Dibentuk oleh Allah Rabbul Alamin seperti tembikar. Tahu tembikar? Tahu tembikar? Ini untuk mempermudah saja, Patung. Orang bikin patung.
dibentuk gitu, dari tanah liat tuh dibentuk, ditiupkan roh jadi manusia. Maka di situ larangan membuat patung rupaka karena meniru, menyerupai ciptaan Allah Rabbul Alamin. Kan nggak ngalamin alam rahim Nabi Adam alaihissalam, makanya dimasukin surga biar tahu nih surga tuh begini, nanti kasih tahu anak cucumu ya. Sebentar Allah keluarkan lagi. Dan yang lebih kuat dari penjelasannya para ulama adalah ya surga yang Nabi Adam keluar itulah surga yang nanti orang-orang masuk ke dalamnya. Karena nanti ada sebagian riwayat Israiliyat yang mengatakan itu bukan surga tapi ya kayak semacam taman kebun yang ada di dunia. Ini tidak benar. Jadi kalau kita lihat fase-fase kehidupan kita, maka tidak menghitung yang di rahim, maka fase kehidupan kita yang paling pendek adalah di dunia. Yang di rahim nggak dihitung ya. Fase kehidupan kita yang paling pendek di dunia. Sebab apa? Cuman 60 70 tahun. Wa qalla may yajuzu dzalik. Wa qalla may yajuzu dzalik. Sedikit yang lewatin itu. Lewat dari 70 ada tapi sedikit dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, tapi ya umumnya 60 70 60 70 60 70 60 70. Wa qalla may yajuzu dzalik. Sedikit yang lebih dari itu. Kebanyakannya ya hanya antara 60-70. Berarti kita sekarang ini sedang mengalami fase yang paling pendek dari kehidupan kita. Fase alam ruh lama. Bahkan sampai termasuk yang belum lahir ya masih ditempatkan oleh Allah Rabbul Alamin di alam ruh. Fase barzah yang kedua setelah kematian di dunia lama sampai nanti dibangkitkan. Fase paling lama itu. Ya artinya fase yang lama juga. Karena sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya, berapa jarak antara kiamat kubro, kehancuran, tiupan pertama, dengan tiupan sangkakala yang kedua, yaitu kebangkitan, berapa jaraknya? Kata sahabat Abu Hurairah 40. Nggak tahu, pas ditanya 40 tahun, 40 bulan, 40 hari. Saya nggak nanya Rasul. Di sahabat Abu Hurairah dapat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam 40. Saya nggak nanya apakah itu 40 tahun, 40 bulan, 40 hari. Tapi kalau kita ambil yang pendek 40 hari ya berarti ya. Kita ambil yang pendek 40 hari, sedangkan satu harinya kalau sudah kiamat itu panjangnya 50.000 tahun. Satu hari panjangnya 50.000 tahun. Berarti 40 kali 50.000 berapa? 40 kali 50.000. Nolnya berapa? 50.000 nolnya berapa? Oh, 200.000 berarti. Hah? 200.000 atau 2 juta? 2 juta. Kan 45-nya 20, nolnya nambah lagi. Jadi kalau ngikutin, artinya kita ngambil yang paling pendek aja misalnya. Kita ngambil yang paling pendek, artinya 40 hari. Itu berarti jarak antara, ini kalau yang ngambil paling pendek ya, antara kiamat kehancuran dengan kebangkitan itu 2 juta tahun. Kalau ngambil yang paling pendek tadi, kita nggak ngambil yang 40 bulan, kita nggak ngambil yang 40 tahun, kita ngambil 40 hari, 2 juta. Berarti sebelum itu barzakh begitu lama. Makanya kemarin kita bahas bahwa orang yang cerdik pandai itu, sebagaimana sabda Rasul, adalah orang yang mempersiapkan pada kehidupan setelah kematian. Karena itu kehidupan yang panjang, termasuk habis dibangkitkan, hisab, itu prosesnya panjang lagi kan. Jadi setiap fase itu waktunya nggak lantas seperti yang kita bayangkan langsung cepat. Seperti hari ini, besok, baru kemudian lusa. Masing-masing mengalami fase yang lama, seperti orang nunggu di mahsyar untuk dihisab berdiri. Fasenya lama. Yang satu harinya 50.000 tahun. Artinya bahwa justru kehidupan yang panjang itu adalah kehidupan yang nanti di depan kita ini. Hayatun barzakhiyah, kehidupan barzah setelah kita mati. Nah, maka itulah penjelasan ringkas dari ayat yang tadi itu ya, ayat 28.
Nah, maka baru kita bisa masuk di materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya mungkin udah di-share juga di grup, baru di-share atau gimana, pokoknya udah di-share, sudah ada. Yang mengingat kematian. Nanti bisa dibaca sendiri, kita kasih penjelasannya di sini. Yaitu tentang proses dicabutnya nyawa. Ini diambilkan dari hadis yang panjang, diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud diantaranya dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengantarkan jenazah ke Baqi, pekuburan yang di Madinah yang kita datangi itu. Ternyata sampai di situ belum selesai digali, masih proses digali. Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu sambil beliau jongkok lah kalau bahasa kitanya di situ. Ketika proses digali itu, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil semacam ranting dahan, digurat-gurat lihat ke atas, digurat-gurat lihat ke atas. Ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam sedang menerima wahyu. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabat tentang bagaimana proses nyawa atau ruh dicabut. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innal mu'min idza kana fi iqbalin minal akhirah wa inqita'in minad dunya atahu malakul maut. Seorang mukmin itu apabila hendak meninggalkan kehidupan dunia menuju akhirat, ja'athu malaikatun, para malaikat datang padanya, bukan cuma satu. Kemudian para malaikat itu duduk di sekeliling orang itu. Baru datang malaikat maut. Summa atahu malakul maut. Kemudian datang malaikat maut. Wajahnya berseri-seri, memancarkan cahaya, bidul wujuh. Lalu kemudian malaikat maut memanggil roh agar keluar. Kalau di hadis ini redaksinya, ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwani. Wahai ruh, jadi kata-kata an-nafs itu adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan ruh dan jasad sekaligus. Karena berhubung dia masih di dalam, maka dipanggilnya nafs. Kalau sudah keluar baru disebut ruh. Udah pisah. Jadi ada ruh, ada jasad. Itu kalau sudah pisah. Tapi kalau masih jadi satu disebut dengan an-nafs. Jadi bahasa sederhananya an-nafs itu ya nafsul insan. Nafsul insan, diri manusia, ya fisiknya, ya jasadnya, ya ruhnya secara utuh. Malaikat maut panggil keluar, suruh keluar. Maka kemudian ruh itu pun keluar dengan mudahnya, seperti tetesan air terakhir keluar dari mulut teko. Teko kalau kita tuangin air gitu, tetesan yang terakhir keluarnya cepat. Tasilu kama tasilul qatrah, keluar seperti tetesan air terakhir yang dituangin dari teko. Keluar dengan mudah. Segitu mudah saja masih ada sakarat. Jadi keluarnya mudah, cepat, tapi segitu mudahnya saja masih ada apa? Sakaratnya. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan ketika beliau menjelang wafat, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Sakarat secara bahasa dari kata-kata sakar, kayak orang mabuk, kayak orang tidak sadar itu. Nah, pada saat kondisi seperti itu, orang betul-betul di dalam keadaan yang ya digoda oleh syaitan. Digoda oleh syaitan. Secara umum ini ya, tidak secara dalil khusus spesifik tidak ada. Tapi memang itu penentunya. Itu penentunya, karena kalau dia berhasil diganggu, berhasil digoda, yang berarti matinya ditutup dengan keadaan yang buruk, kita sebut dengan su'ul khatimah, maka dia dalam keadaan yang buruk, naudzubillah. Jadi boleh dikatakan syaitan itu berhasil atau enggaknya, sukses atau tidaknya menggoda manusia itu di ujung, di akhir.
Oleh karena itu Rasulullah SAW sabdakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat apanya? Akhirnya, ujungnya. Amal itu dilihat akhirnya, dilihat ujungnya. Ya, makanya kita sekarang tetap bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Hari ini kita dijadikan mampu mengerjakan ibadah, ketaatan, beriman. Tapi kita tidak lantas kemudian merasa aman bahwa nanti di kehidupan kita yang di ujung kehidupan kita akan aman baik-baik saja. Enggak, belum tentu. Naudzubillah. Maka kita tidak boleh merasa aman dari keburukan itu nggak boleh. Selalu kita mohon kepada Allah agar supaya kita dijaga sampai akhir hayat kita. Makanya Rasulullah SAW sabdakan juga, wa innar rajul la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta yakuna ma bainahu wa bainaha dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fakana min ahli nar. Ada di antara orang yang dia waktu hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga dengan kematian jaraknya udah deket. Nggak taunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup kehidupan dia dengan dia banyak beramal amalan penduduk neraka. Mati dalam keadaan seperti itu, maka dia masuk neraka, naudzubillah. Sebaliknya, wa innar rajul la ya'malu bi'amali ahli nar. Ada orang yang amalannya amalan penduduk neraka terus. Hatta yakuna ma bainahu wa bainaha dhira', sehingga jaraknya udah dekat, seolah-olah cuma tinggal satu hasta. Saking dekatnya dengan kematian, tapi belum mati, bukan sakarat belum. Ternyata dia fayamalu bi'amali ahli jannah. Dia bertaubat, beramal soleh, berbuat kebaikan. Mati dalam keadaan seperti itu. Fayadkhulul jannah, maka dia masuk surga. Nah, hadis ini diantara hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa kita nggak boleh ngerasa aman. Kita mau udah baik deh, kita mau udah taat, nggak boleh kita merasa aman. Nah, kita berharap ujung kehidupan kita ditutup dengan yang seperti tadi, dalam mengerjakan kebaikan. Ya, jadi termasuk orang yang disebut sebagai hamba Allah yang sebenarnya adalah ketika dia dijadikan oleh Allah mengerjakan ketaatan di penghujung-penghujung hidupnya sampai wafatnya dalam keadaan seperti itu. Maka tadi malaikat memanggil roh itu dengan panggilan ayyatuhan nafsul thayyibah. Kalau yang di akhir dari suratul Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang di akhir suratul Fajr. Maka setelah roh itu keluar, tadi tetap ya, walaupun keluarnya mudah begitu, sakaratnya tetap ada. Orang kayak, ya gimana orang mabuk itu, keluar, lalu kemudian setelah keluar dipegang oleh malaikat maut, tidak dibiarkan begitu saja, langsung oleh para malaikat yang lain diambil, dipakaikan kafan dari surga, dan juga diberikan wangi-wangian dari surga. Lalu kemudian dibawa naik ke langit. Jadi ini jasadnya diurus, dimandikan, dikafanin, disolatin, termasuk dihantarkan ke kubur. Yang ini naik ruhnya, sampai ke pintu langit 7. Langit ada pintu-pintunya yang kita sekarang nggak lihat, sekarang nggak tahu. Lalu kemudian setiap melewati satu pintu langit, malaikat yang menjaganya bertanya, ruhnya siapa ini yang mengeluarkan bau yang harum? Dan dipanggil dia dengan namanya yang terbaik. Ruhnya si fulan, namanya yang baik, yang bagus-bagus. Lalu dibukakan pintu langit, terus naik sampai ke langit 7. Sudah sampai langit ke-7, lalu kemudian Allah perintahkan agar ruhnya dikembalikan ke barzakhnya. Sedangkan tadi kita sudah sebutkan jasad diproses ya, dimandikan, dikafanin, disolatin, diantar ke kubur. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, itu nih jasad diantar, itu minta disegerakan diantar. Qaddimuni. Kita nggak tahu gimana caranya dia bicara. Minta diantar segera. Maka
jenazah itu segera diproses. Rasul SAW perintahkan agar bersegera memproses jenazah. Asri'u bil janazah. Segerakan. Karena kalau dia orang mukmin, jenazahnya orang mukmin, memang dia pengen segera dibawa. Nah, lalu dikubur. Setelah dikubur, saya berusaha kita mampu membedakan istilah. Sebenarnya istilah alam kubur itu sama dengan alam barzah. Kita ulangi lagi. Alam kubur sama dengan alam barzah. Ghaib. Kalau yang di kuburan itu jenazah, jasad. Maka Allah perintahkan tadi ruh itu yang sudah sampai langit 7 untuk dikembalikan ke barzahnya. Lalu ditanyakan. Proses selanjutnya ditanyakan. Nah, apakah pertanyaannya begini sederhana? Ketika ruh itu dikembalikan, apakah kemudian ruh ketika terbangun lalu dia lihat kanan kirinya tanah dan papan di atas kepalanya? Atau alam yang berbeda? Alam yang berbeda. Jadi kalau yang tanah itu dunia itu, Anda bongkar, papan, ada jasad, ada tulang belulang dan seterusnya. Sedangkan barzah itu alam ghaib. Alam ghaib. Nah, hubungan antara ruh dan jasad, kita mundur lagi penjelasan yang tadi di awal. Pertama kan ruh saja ya. Jasadnya belum ada kan? Sampai kemudian jasad ada. Allah ciptakan proses janin tadi di dalam perut. Lalu ditiupkan. Di alam rahim yang dominan ruh. Tapi kita tetap nggak ingat itu. Di alam rahim yang dominan apa? Ruh. Jasad tidak banyak beraktivitas, gerak-gerak kan? Tapi itu pun kita tidak ingat. Ketika kita lahir ke dunia, sebenarnya masing-masing memiliki dominasi sendiri-sendiri. Tetapi tidak dipungkiri bahwa jasad jadi dominan. Ketika di dunia, jasad jadi dominan. Bagaimana buktinya, kenyataannya kita sangat memperhatikan fisik, lupa akan kebutuhan ruh kita. Makanya orang baca Al-Quran, orang berzikir, orang sholat, itu kebutuhan ruh. Sebagaimana jasad butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh hal-hal yang menyenangkan. Ruh butuh itu. Di majelis ilmu, ibadah, zikir, sholat, dan seterusnya, puasa. Itu kebutuhannya. Tapi tidak secara tidak langsung kita mengakui bahwa jasad dominan ketika hidup di dunia ini. Buktinya apa? Allah Rabbul Alamin nggak perintahkan kita untuk sholat dari pagi sampai malam kan? Padahal itu kalau dibilang kebutuhan ruh, mestinya dari pagi sampai malam sholat terus, nggak berhenti-berhenti. Tapi enggak. Saatan. Sesaat demikian. Artinya apa? Diberi, nggak apa-apa deh, dominan fisiknya. Yang penting jangan lupa aja. Jangan lalai aja, seperti yang kita bahas di kemarin. Ketika kita wafat, mati di barzah, yang dominan apa? Ruh apa jasad? Ruh. Tapi tetap memiliki hubungan yang tidak dipisahkan dengan jasad. Itulah mengapa para ulama kemudian mengatakan orang ketika diazab di barzahnya atau dia mendapatkan kenikmatan di barzahnya, itu yang lebih dominan tetap ruhnya, tapi dampak ke jasad akan ada. Namun karena jasadnya bersifat tidak nggak kekal, nggak abadi, dia hancur dan seterusnya, maka yang dominan ruh. Tapi kita tetap mengikuti pandangan para ulama yang mengatakan ruh dan jasadnya dua-duanya mengalami dampak. Namun tetap yang dominan ruh, karena jasad akan hancur tadi jadi tulang belulang dan bahkan sampai tinggal tersisa ajbuz zanab ya, tulang ekor ya, sampai tinggal tersisa itu. Itu artinya bahwa pengaruhnya, dampaknya pada jasad ada, tetapi tidak sedominan pada ruh. Nikmat kubur, adab kubur. Kita tidak mengikuti pandangan sebagian para ulama yang mengatakan ruhnya saja yang diazab atau dapat nikmat. Kemudian sebagian mengatakan jasadnya saja. Enggak, tetap ada hubungan erat antara ruh dan jasad itu. Namun ketika di alam barzah yang ini, yang dominan adalah ruhnya.
Nanti pas dibangkitkan, yang dominan dua-duanya. Makanya kalau diazab, betul-betul azab besar ketika di neraka, maka penduduk neraka nggak kecil-kecil kayak begini. Karena betul-betul diazab full, fisiknya dijadikan besar. Sebagaimana penduduk surga juga nggak kecil-kecil seperti ini. Setinggi Nabi Adam alaihissalam, 30 meter kurang lebih. Karena apa? Merasakan nikmat juga apa? Full, zahiran wa batinan, ya ruhnya ya fisiknya. Sebagaimana naudzubillah yang mengalami azab juga, ya ruhnya ya juga fisiknya, maka dijadikan besar penduduk neraka. Kalau penduduk neraka kecil begini, baru kena asapnya udah hancur kita. Belum sampai dijilat api neraka, baru kena hembusan hawa panasnya saja udah hancur kita, udah hilang. Dari sini kita bisa memahami bahwa sebelum kita masuk jauh ke sana, karena yang sana sudah areanya sudah al-yaumil akhir, kita mundur jadinya. Kita mundur lagi. Kita mundur bahwa itulah dimana kita menghadapi kematian itu menjadi sesuatu yang betul-betul mesti dipersiapkan. Karena perjalanan panjang. As-safaru ba'id. Maka kemarin kita katakan, kita safar seperti ini, kita sedang belajar bahwa bagaimana perjalanan itu butuh bekal. Kita mau 12 hari perjalanan aja, bekalnya udah dihitung, dicatat semuanya itu. Masukin koper ini belum, ini sudah belum, ini sudah belum, ini belum, ini belum. Itu aja masih ada yang ketinggalan ketinggalan itu. Hanya 12 hari saja. Gimana safar yang panjang di alam barzah? Perjalanan panjang di alam barzah. Bekalnya mesti lebih banyak lagi berarti kalau begitu. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as-safaru ba'id wa zadu qalil. Perjalanannya panjang tapi bekalnya cuman sedikit. Bekalnya kurang. Maka kehidupan yang hanya 60 sampai 70 tahun ini adalah peluang kesempatan untuk berbekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini untuk berbekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat, ngumpulin bekal banyak-banyak. Maka mungkin kita pernah dengar ada ungkapan, harta nggak dibawa apa? Mati. Itu salah itu. Salah. Harta yang tidak dibawa mati yang disimpan di rekening. Tapi harta yang diinfakkan, disedekahkan dibawa mati. Jadi yang disimpan di rekening nggak dibawa mati. Yang disimpan di brankas nggak dibawa mati. Yang berupa aset rumah, kendaraan nggak dibawa mati pastinya. Tapi harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang didongarkan untuk haji, dipakai buat umroh, itu dibawa mati yang itu. Jadi persepsi kita harus mulai kita benerin ini. Iya, makanya jangan banyak-banyak disimpan, banyak-banyak digunakan. Nah, itu nanti yang dibawa mati, yang digunakan untuk kebaikan. Makanya ditanya, harta itu dua pertanyaannya. Dari mana dia dapat, kemana diinfakkan. Karena dia diinfakkan ke jalan kebaikan, ketaatan, dan yang menunjang ketaatan dibawa mati. Harta yang itu dibawa mati. Harta yang disimpan di rekening, disimpan di brankas, aset-aset berupa rumah yang nggak dipakai untuk ketaatan dan seterusnya, dan itu tidak juga digunakan untuk menunjang ketaatan, itu nggak dibawa mati. Bukan berarti tidak boleh orang punya itu. Meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada mereka meminta-minta dalam keadaan fakir. Yatakaffafunan nas, minta-minta. Tetapi harta yang sebenarnya harta kita, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita pakai buat umroh, yang kita pakai buat haji, yang kita gunakan untuk wakaf dan seterusnya, itu yang kita bawa mati. Yang disimpan diwaris, nggak dibawa mati. Tapi bukan berarti juga maknanya nggak boleh nyimpan harta untuk anak keturunannya. Boleh. Makanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mau menginfakkan sodakohnya seluruh harta, seluruh harta, saya anaknya cuma perempuan satu, saya sodakin semua harta, jangan. 2/3 Rasul, jangan. Setengahnya Rasul, jangan. 1/3, itu aja udah banyak. Wassulusu katsir, as-sulus wassulusu katsir. 1/3 aja udah banyak. Sahabat Abdullah bin Abbas katakan itu isyarat dari Rasulullah SAW bahwa kalau bisa yang Anda wasiatkan bukan untuk ahli waris, sedekah misalnya, jangan di 1/3, turun dari 1/3.
Karena sepertiga saja sudah apa? Sudah banyak. Engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan mereka punya harta dan seterusnya, tidak meminta-minta, lebih baik. Tapi juga harus dikasih tahu biar nggak berantem pas bagi waris. Ini yang jadi masalah ini. Nah, itu artinya bahwa kematian yang kita hadapi, proses awal dicabut tadi, ada sakaratnya. Sebelum itu pun syaitan mengganggu, mempengaruhi kita agar supaya kita meleset di akhir-akhir kehidupan kita, yang kita istilahkan dengan su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Nah, ada beberapa hal yang udah jam segini, udah cukup ya berarti ya? Udah jam 5? Jam 5. Digantung apa gimana nih? Sengaja digantung. Kalau nggak diusir nggak bubar. Ya, setengah jam lagi. Iya, maghribnya setengah jam lagi. Jam lagi maghrib. Berarti Ya baik, kita tambahkan sedikit lah. Ini Fadil tidak senang digantung dia. bukan drama Korea. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan naudzubillah su'ul khatimah. Ada beberapa sebab. Yang pertama adalah akidah yang rusak, tauhid yang rusak. Ini poin 1, ini penting. Jadi kalau akidah kita rusak, tauhid kita rusak, iman kita rusak, maka ini berpotensi besar menyebabkan orang itu wafatnya su'ul khatimah. Apalagi misalnya dia dalam keadaan naudzubillah kesyirikan, syirik besar, syirkul akbar. Itu seburuk-buruknya penutup kehidupan, naudzubillah. Jadi kita jangan terkecoh. Ada orang kafir matinya enak di atas tempat tidur yang empuk, ya kan, ruang ber-AC. Bukan itu. Husnul khotimah itu berarti enggak. Ada orang yang wafatnya kecelakaan. Kecelakaan bisa jadi menjadi sebab dia syahid. Mati karena kena sihir bisa jadi sebab dia syahid. Kalau imannya betul, akidahnya betul, tauhidnya benar. Makanya orang mukmin itu yang kita lihat kesehariannya dia baik, maka kita wajib berbaik sangka, berhusnudzon bahwa dia termasuk orang yang baik. Walaupun kita tidak memastikan. Perhatikan ya akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak memastikan, tapi kita berhusnudzon, berbaik sangka. Tidak memastikan, berharap. Berharap. Ya berbeda ketika ada jenazah lewat, lalu kemudian Rasul tanya kepada orang-orang yang jenazah itu melihat, gimana orang ini? Oh, ini orang baik Rasul, ini orang begini. Lalu Rasul katakan wajabat. Ya kalau kita terjemahkan bebas, ya orang ini dapat surga. Ketika ada lagi jenazah lewat, orang, oh ini orang buruk begini. Wajabat. Ini orang neraka. Pertama, para ulama katakan, itu persaksian adalah persaksian yang spontan, yang tidak dibuat-buat. Tadi persaksian baik atau persaksian yang spontan dari mereka, ditanya oleh Rasul dan tidak dibuat-buat. Kan, dan itu bukan berarti menjadi dalil bahwa ketika kita nyolatin jenazah, kita dianjurkan meminta persaksian dari orang-orang. Enggak. Karena kadang orang yang diminta persaksian pun nggak ngerti dia. Ishhadu ayyuhal hadirun anna hadzal mayyit min ahlil khair. Pertanyaannya, emang mereka tahu beneran atau mereka cuma ngikut-ikut aja? Orang bilang khair itu. Itu yang pertama ya. Jadi mereka diminta persaksian oleh Rasulullah menjawab sebagaimana yang mereka ketahui. Yang kedua, ini kan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau katakan ini orang surga. Kemungkinan besar wahyu dari Allah Rabbul Alamin memberitahukan tentang kondisi orang itu. Jadi seolah-olah di hadis ini kan memastikan kan, ini orang pasti surga. Wajabat itu terjemahan bebasnya pasti surga. Ada yang lewat orang buruk, pasti neraka. Ini kan Rasul yang sangat mungkin dalam urusan gaib, bahkan semestinya memang Rasul harus menunggu hal gaib itu, harus menunggu wahyu. Jadi kemungkinan dapat wahyu tentang hal itu. Kalau kita nggak bisa pastikan. Namun sesuai yang kita tahu dari kesehariannya, zahirnya, kita berbaik sangka dan berharap dia husnul khatimah. Makanya selama orang itu tidak menampakkan akidah yang buruk, dan itu muncul dari perkataan-perkataan misalnya, makanya kita katakan dia baik secara umum gitu. Adapun detail-detailnya kita serahkan kepada Allah Rabbul Alamin bagaimana keadaannya. Maka di situ nanti ada diskusinya para ulama terkait alfaz ya, lafaz. Makanya seperti ghafarahullah,
semoga Allah mengampuninya, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Nanti ada pembahasan terkait dengan almarhum atau almaghfurlah misalnya. Ada pembahasan di situ. Tidak, sebagian para ulama katakan jangan menggunakan redaksi-redaksi lafaz-lafaz yang seolah-olah kita memastikan bahwa dia dirahmati oleh Allah. Nah, redaksi almarhum itu seolah-olah memastikan karena sudah dalam bentuk kata benda, isim maf'ul, kata benda yang seolah-olah memastikan. Tapi kalau bentuknya kata kerja itu masih harapan. Karena kalau dalam bentuk kata benda isim itu maknanya as-subut wad dawam. As-subut wad dawam. Pasti dan kontinu. Tetapi kalau bentuknya kata kerja itu harapan, at-tajaddud, harapan yang terus diperbarui. Itu terkait dengan masalah penggunaan lafaz ya. Tapi ternyata kata almarhum sudah masuk ke dalam kamus besar bahasa Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia nyebut almarhum tidak bisa lagi dihukumi dengan tinjauan bahasa Arab. Karena bisa jadi yang dia maksudkan almarhum di sini dalam kamus besar bahasa Indonesia. Bahkan kita dapati bukan orang Islam juga disebut almarhum. Karena dia sudah masuk diserap oleh bahasa Indonesia. Nah, perlu ini faidatun lughawiyatun, faidah bahasa. Bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu menyerap bahasa Arab. Tetapi ada kalanya yang diserap hanya lafaznya tidak maknanya. Biar nggak terlalu galak ya kayak Misalnya apa? Tufan. Di Indonesia topan artinya apa? Angin. Tufan dalam bahasa Arab banjir. Yang Nabi Nuh itu kan tufan kan banjir kan? Tuh. Jadi redaksinya terserap, lafadznya mirip, artinya enggak. Kedua, redaksinya terserap tapi maknanya dalam bahasa Indonesia jadi lebih luas. Silaturahmi. Orang Indonesia silaturahmi itu luas. Silaturahmi warga RW. Bener nggak? Silaturahmi kantor. Sedangkan dalam bahasa Arab silaturahmi itu sempit. Yang punya hubungan kerabat aja, kakak, adik, paman, bibi, sepupu. Itu silaturahim atau silaturahmi. Jadi terserap bunyinya, maknanya lebih luas dalam bahasa Indonesia. Ketiga, terserap ke dalam bahasa Indonesia, maknanya sempit dalam bahasa Indonesia, luas dalam bahasa aslinya bahasa Arab. Contohnya apa? Syahwat. Syahwat. Kalau dalam bahasa Indonesia syahwat hanya terkait suka dengan lawan jenis. Betul nggak? Bahasa aslinya bahasa Arab. Punya anak syahwat, punya istri syahwat, harta emas perak syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf. Terjemahannya di bawah ini ya. Dihiasi bagi manusia cinta pada syahwat. Istri, anak laki-laki, harta yang berlimpah, emas perak, kuda, kendaraan. Kalau sekarang ya udah kuda besi sekarang, kuda jingkrak sekarang. Wal an'am, hewan ternak, wal harf, sawah, ladang. Itu semua disebut dalam ayat ini syahwat. Berarti maknanya luas. Hal-hal yang menyenangkan. Diterjemahkan bebas as-syahwat itu hal-hal yang menyenangkan. Syahwat itu hal-hal yang menyenangkan. Kita seneng gitu. Tapi di negeri kita syahwat jadi sempit maknanya, cuman lawan apa? Suka melawan jenis doang, seksual dan seterusnya. Padahal memang itu masuk, tetapi bukan cuma satu-satunya. Itu polarisasi serapan bahasa. Jadi kadang kalau saya lagi bicara, itu syahwat, ini syahwat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya? Oh iya.
silaturahmi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Maka silaturahmi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak bisa kemudian dikaitkan dengan dalil man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyashir rahimah. Nggak bisa serta-merta diartikan itu. Terjemahannya ada di bawah ini ya. Siapa orang yang mau dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, apa? Silaturahmi. Itu hadis itu harus dimaknai terbatas kerabat. Bukan silaturahmi versi ala Indonesia kalau lagi halal bihalal. Reuni silaturahmi angkatan 86. Misalnya, itu bukan masuk dalam hadis. Ini nggak masuk, terlampau luas itu. Masa emang seluruh angkatan itu saudara semua? Berbeda dengan konteksnya kalau bicara di masyarakat Quraisy. Karena apa? Masyarakat Quraisy itu memang keluarga semua walaupun jauh jaraknya. Bani suku ini sama-sama Quraisy semua, ujungnya ketemu. Itu baru tuh. Begitu. Ini keturunan Nabi Adam. Ya boleh keturunan Nabi Adam. Tapi kan jauh banget jadinya. Artinya jadi tidak, makna yang ada di hadis tidak mumbabit, tidak terbatas jadinya. Dan ini jadi sulit. Makanya nanti ada kalau istilahnya orang Indonesia, ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Itu rumit lagi tuh. Itu rumit lagi istilah itu. Terjemahannya ada di bawah ini. Itu menjadi rumit lagi, konsep itu menjadi rumit lagi karena Anda carinya di mana coba? Ukhuwah wataniyah di mana? Rumusnya di mana? Ya nanti kan dasar-dasar yang menjadikan itu hubbul watan minal iman jadinya kan. Tuh, itu problemnya. Terjemahan ada di bawah ini pokoknya. Ini ada disediain subtitle-nya ya. Itu makanya jadi problem ya kan. Apalagi nanti ukhuwah basyariyah. Wah, ini konsep-konsep yang seperti ini, mustalahat seperti ini kan mustalahat yang membingungkan. Makanya ini sebagai tambahan aja faedah hubungan antara penggunaan bahasa kita dengan bahasa Arab. Suaranya mirip, artinya nggak keangkut, artinya nggak kebawa. Iya. Bahkan kadang jauh gitu, maknanya jauh. Diwan. Orang kita dewan. Di sini kan jadi apa? Aslinya diwan itu kayak misalnya kumpulan-kumpulan syair. Seperti Diwanus Syafi'i, kumpulan-kumpulan syair nasihat petua dari Imam Syafi'i disebut diwan. Di kita lain lagi, dewan. Dan masih banyak lagi lah. Gitu. Makanya istilah-istilah itu pun harus ya jadi begini, sederhananya. Kalau kita lagi bicara dengan lawan bicara, lalu ada perbedaan pandangan, ini Anda mau versi hadis, versi Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, jadi biar akur kita. Jadi kita udah berantem, nggak taunya masing-masing punya persepsi yang berbeda. Ini nggak klop ini. Ya ini seringkali terjadi nggak klop. Makanya tadi sama istilah sakaratul maut, istilah tadi kita alam barzah, alam kubur. Karena orang masih beranggapan alam kubur ya itu ya tanah itu. Maka kita sudah sampaikan, akhirnya ya kalau ngedoain orang tua ya kudu di depan kuburnya itu. Karena dia persepsinya itu. Dibangun, dimegahin, itulah bakti saya sama orang tua, dibangun kuburnya. Karena persepsinya dia itu. Padahal barzakh gaib. Anda doa di mana saja nyampe dan seterusnya. Nah, itu. Jadi kadang persepsi-persepsi ini terjadi. Jadi yang bikin istana gitu nggak perlu. Ya dilarang kan oleh Rasulullah SAW. Nggak boleh membangun kubur dan seterusnya kan dilarang oleh Rasulullah SAW, dilarang. Nah, ini seringkali nggak match di sini. Ya ada beberapa titik-titik yang nggak ketemu, tidak match. Disebabkan karena hal-hal yang tadi persepsinya. Tanya jawab, ya alhamdulillah. Nggak ada kan tanya jawab? Tadi disuruh tanya jawab kalau ada yang bertanya. Silakan. Bismillah. Ya. Cuman kalau misalnya dari kacamata kita sebagai manusia biasa kelihatannya agak kurang fair ya, agak kurang adil karena ada orang yang sekian banyak amal solehnya tapi hanya karena Nyilah setitik, rusak susu sebelanga. betul. Rusak susu sepabriknya itu. Nah tapi yang
Ya, biar lebih komprehensif aja. ya, baik. Jadi ada satu redaksi hadis yang terkait dengan orang yang berbuat amal soleh tapi tiba-tiba di ujung dia berbuat keburukan akhirnya wafat dalam keadaan seperti itu, atau sebaliknya. Ada satu hadis, ada tambahan lafaz, tambahan redaksional, tambahan lafaz yang ini tambahan menjadi juga penting untuk menjawab pertanyaan ini. Wa innar rajul la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdulin nas. Ada redaksi itu. Ada orang yang beramal amalan baik menurut pandangan orang. Menurut pandangan orang. Jadi ya tadi benar, ada kalanya dia ketika berbuat kebaikan menurut pandangan orang baik. Orang lihatnya kan zahirnya saja. Tetapi bisa jadi ada sebab-sebab lain yang tersembunyi yang tidak nampak pada manusia yang menyebabkan amalnya itu menjadi rusak. Naudzubillah. Menyebabkan amalnya menjadi rusak. Niatnya yang nggak benar kah atau semisalnya. Nah, lalu kemudian itu yang jawaban yang itu. Jadi ya atau sebaliknya dia. Ada dia beramal amalan buruk tapi ada amalan baik yang itu menyebabkan dia dijadikan oleh Allah berbuat baik di akhir hidupnya dengan amalan yang baik itu. Jadi ada penjelasan lain juga yang seperti itu berdasarkan tambahan redaksi hadis itu. Namun, tetap namun pada redaksi fayasbiqu alaihil kitab itu juga mengisyaratkan bahwa bisa jadi amalnya beneran baik. Bisa jadi. Tetapi Allah telah menetapkan bagi dirinya sesuatu yang kita tidak tahu. Dan itu kuasa Allah, takdir Allah. Udah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Apa hikmahnya? Ini bukan bicara dalam tanda kutip tidak fair, enggak. Ini bicara keadilan Allah dalam tinjauan tauhid, bukan dalam tinjauan timbangan manusia yang terbatas. Keadilan Allah dalam timbangan tauhid, bukan dalam timbangan manusia yang terbatas. Yaitu apa? Allah yang maha tahu tentang diri kita. Jadi bisa jadi itu ada sebabnya, jadi ada amalan buruk yang mungkin orang tidak tahu, atau memang Allah tetapkan begitu bagi dirinya agar supaya kita selalu dalam keadaan waspada. Bukankah Rasulullah SAW banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Dalam redaksi yang lain seperti itu. Oh iya, syukran. Wahai yang membolak-balikan hati itu. Bolak-balikan hati. Ya. Gitu ya. Jadi begitu ya, ada dua itu. Ada kalanya memang itu takdir Allah, ketetapan Allah. Karena Allah yang maha membolak-balikan hati. Ada kalanya memang ya ada kekeliruan pada amalnya sehingga membuat dia di ujungnya jadi buruk. Naudzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, satu pertanyaan lagi. Kan di kalangan orang-orang yang udah putus asa itu ada kalimat kayak gini, kenapa sih misalnya kenapa sih saya harus hidup, terus habis itu misalnya dibalas dengan perkataan orang lain yang bilang bahwa hidup kamu hidup itu sendiri adalah sebuah kenikmatan, maksudnya supaya dia berhenti putus asa, Ustaz. Nah, pertanyaannya kalau misalnya dia jawab lagi, tapi aku nggak minta hidup aku susah dan yang lain, itu sebetulnya bagaimana sih cara terbaik untuk mengingatkan dia supaya dia berhenti putus asa? Ya, jawabnya kalau dia masih jawab seperti itu, saya kan nggak minta hidup selama ini, ya sudah, minta mati saja. Kalau habis itu dia beneran mati, Ya salahnya dia, bukan salahnya kita. Lah dia nggak mau hidup. Kita mati sendiri. Loh iya kan? Terus Anda maunya apa? Pertanyaan sederhana, terus Anda maunya apa? Kenapa saya dikasih hidup begini-begini? Saya kan nggak minta hidup. Terus Anda mau apa? Kalau dia bilang mau mati, Anda harus bertanggung jawab atas pilihan Anda nanti di akhirat. Selesai sudah. Rumus sederhana menghadapi orang begini, take it or leave it. Rumus sederhana. Bahasanya santri gontor tuh, orang itu kalau dia berani hidup, ya jangan takut mati. Kalau takut mati, nggak usah hidup. Takut hidup, mati aja. Loh itu betul. Itu ada dulu kami masuk pesantren tuh ada tulisan itu gede-gede itu. Kalau berani hidup jangan takut mati. Jangan takut mati. Karena memang konsekuensi hidup akan mati. Gitu ya. Kalau berani mati jangan takut hidup. Ya, kalau memang Anda hidup ya harus siap menghadapi kematian gitu. Kalau nggak sanggup hidup, mati aja.
Emang dia kira mati enak? Ya itu makanya dia kira dengan mati urusan selesai, padahal dengan mati panjang di depan urusannya. Lebih panjang urusannya di sono. Dikira mati selesai. Itu karena dia beranggapan mati itu urusan kelar, habis perkara. Salam. Begitu ya. Assalamualaikum. Kita tutup kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.